Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menyambut perintah Allah dengan mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan berhala-berhala. Akan tetapi dakwah Nabi di awal-awal risalahnya ini dilakukan secara rahasia. Hal itu untuk menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang masih fanatik terhadap kemusyrikan dan paganismenya. Nabi Muhammad SAW tidak menampakkan dakwahnya di majlis-majlis orang Quraisy dan tidak pula melakukan dakwahnya kecuali kepada orang-orang yang memang masih mempunyai hubungan kerabat atau orang-orang yang memang sudah dikenal baik sebelumnya oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang pertama masuk Islam diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ini bertemu dengan Nabi Muhammad secara rahasia. Apabila salah seorang di antara mereka ingin melaksanakan suatu ibadah, maka orang itu harus pergi dengan melewati lorong-lorong Makkah seraya bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang yang menganut Islam lebih dari 30 orang, laki-laki dan perempuan, Rasulullah SAW kemudian memilih rumah salah satu dari mereka, yaitu rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, sebagai tempat pertama untuk mengadakan pembinaan dan pengajaran. Dakwah pada tahap ini menghasilkan sekitar 40 laki-laki dan perempuan. Selanjutnya berkaitan dengan cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal kenabiannya yang dilakukan dengan cara rahasia atau sirriyatud dakwah, Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan bahwasanya tidak diragukan lagi bahwa kerahasiaan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama tahun-tahun pertama ini bukan karena kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dirinya. Beliau sadar bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Karena itu beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus dan menugasinya dengan tugas dakwah ini mampu melindungi dan menjaganya dari gangguan manusia. Kalau Allah memerintahkan agar melakukan dakwah secara terang-terangan sejak hari pertama, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengulurnya sedetik pun, sekalipun harus menghadapi resiko kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ilham kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu agar supaya memulai dakwahnya pada tahapan awal ini secara rahasia dan tersembunyi, juga agar tidak menyampaikan dakwahnya kecuali kepada orang yang telah diyakini akan menerimanya. Hal ini dimaksudkan sebagai pelajaran dan bimbingan bagi para pendakwah sesudah Nabi Muhammad SAW, agar para pendakwah itu melakukan perencanaan secara cermat dan mempersiapkan sarana-sarana yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan dakwah,
Akan tetapi hal ini tidak boleh kemudian mengurangi rasa tawakal kepada Allah semata dan tidak boleh dianggap sebagai faktor yang paling menentukan. Sebab hal itu akan merusak prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga bertentangan dengan tabiat dakwah kepada Islam. Dari sini dapat kita ketahui kemudian bahwa uslub dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahapan ini merupakan siasah syariah atau politik syariah darinya sebagai imam, bukan termasuk tugas-tugas tablignya dari Allah sebagai nabi dan rasul. Begitu keterangan yang disampaikan oleh Syekh Syaid Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah. Beliau menambahkan, berdasarkan hal itu para pimpinan dakwah Islamiyah pada setiap masa boleh menggunakan keluasan dalam cara berdakwah dari segi sirriyah dan jahriyah atau kelemah lembutan dan kekuatan sesuai dengan tuntutan, keadaan dan situasi masa di mana mereka hidup. Keluasan yang dimaksud adalah keluasan yang ditentukan oleh syariat Islam berdasarkan realitas sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rahasia atau sirriyatul dakwah pada tahap awal risalahnya. Semoga ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.